Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Mari kita simak video pembelajaran bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, peserta didik mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara singkat dan jelas. 2. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 3. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, peserta didik mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. 4. Dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, peserta didik mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. 5. Dengan menyanyikan lagu daerah, peserta didik mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis secara percaya diri. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, kesimpulan teks eksplanasi. 2. Perpindahan kalor. 3. Nada pentatonis dalam lagu. Anak-anak, pernahkah kalian membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah, untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Langkah-langkah membuat pertanyaan berdasarkan teks eksplanasi. 1. Membaca semua teks dengan saksama. 2. Menulis hal penting atau kata kunci tiap paragraf. 3. Memahami isi tiap paragraf. 4. Membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah-langkah membuat kesimpulan berdasarkan teks eksplanasi. 1. Membaca teks dengan saksama. 2. Mencatat informasi penting dalam bacaan. 3. Mengubah informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, simak baik-baik ya bacaan berikut. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah,
Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, setelah membaca dengan seksama, jawablah pertanyaan berikut ya. 1-5. Nah, koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Nah, alat yang memanfaatkan sumber energi panas dan perpindahan panas dalam termometer. A. Alat yang memanfaatkan sumber energi panas. 1. Panas matahari. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas yang di atasnya terdapat panel surya? Nah, ini adalah panel surya yang digunakan di sebuah rumah. Nah, ini adalah power bank panel surya. Yang kedua, energi listrik. Contohnya ada setrika listrik, ada kompor listrik, rice cooker atau magicom, oven listrik. Perpindahan panas dalam termometer. Termometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur suatu zat. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, ini adalah gambar termometer air raksa. Sebelahnya ada termometer digital. Nah, yang sering kita lihat adalah termometer digital infrared atau biasa kita sebut termometer tembak. Sebelum menggunakan air raksa, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan: 1. Air, 2. Pewarna makanan, 3. Botol kecil, 4. Sedotan bening, 5. Lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, 6. Kain hangat. Langkah percobaan yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Yang kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol.
Yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Coba jelaskan. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bila-bila logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak? Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada selendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tanda nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Nah, setelah kalian menyimak bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang tangga nada? 2. Sebutkan 2 contoh alat musik yang memiliki tangga nada diatonis. 3. Sebutkan contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro. 4. Tuliskan perbedaannya antara tangga nada diatonis dan pentatonis dalam tabel berikut. Terima kasih. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Memakai masker jika bepergian, sering mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Cukup sekian dari Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.